Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ernest Rosso, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program untuk membicarakan isu-isu yang hangat di tengah masyarakat, atau bicara tentang pokok-pokok penting dari ajaran gereja, atau perkembangan pemikiran di dunia teologi yang relevan dengan kehidupan atau pelayanan gereja. Supaya dengan demikian kita berharap kita dapat hadir sebagai umat Kristiani di tengah-tengah Indonesia ini dengan semakin tepat dan dapat mengerjakan panggilan kita dengan semakin baik. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara atau membahas sebuah topik, yaitu sikap gereja terhadap aliran sesat. Sikap gereja terhadap aliran sesat. Dan untuk membahas topik ini telah hadir di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih. Thank you, tidak bosan-bosan nih. Thank you, nggak bosan mengundang juga. Ya, saya kira para sahabat sudah tidak asing lagi dengan Pak Pendeta Albertus Pati, seorang pendeta GKI yang berbasis pelayanan di GKI Maulana Yusuf Bandung, seorang yang mengamati, memberikan ceramah, pembinaan tentang masalah-masalah sosial politik, masalah-masalah kehidupan bermasyarakat atau hubungan antar agama. Menulis banyak buku terbarunya adalah Moderasi Beragama. Sudah terbitkah? Sedang dalam proses. Kira-kira seminggu lagi. Ya, yang terakhir terbit adalah Ngopi Bareng Allah, dan segera terbit apa? Moderasi Beragama. Moderasi Beragama. Berarti isu ini kita masih bahas di sini Pak nanti. Silakan. Moderasi Beragama ya. Baik, Pak Berti dan sahabat YKB, kita tahu bahwa sepanjang sejarah agama-agama atau sejarah gereja tidak bisa dihindarkan bahwa akan selalu muncul yang disebut aliran-aliran baru atau denominasi baru. Nah, agama-agama termasuk gereja sering merasa terganggu dengan kenyataan munculnya berbagai denominasi atau aliran-aliran yang baru itu. Padahal ini udah berabad-abad memang selalu muncul. Betul. Nah, kemunculan denominasi baru atau aliran ini bukan saja memperbanyak perbedaan internal dalam gereja, dalam agama tertentu, tetapi juga memunculkan perbedaan dalam interpretasi agama. Efeknya, kompetisi yang memunculkan ketegangan internal agama sering menjadi bagian dari agama itu sendiri. Dan inilah yang sekali lagi kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Saya mulai dengan ini Pak Berti. Ya. Apa sih sesungguhnya yang menjadi penyebab? Ya kan sebenarnya agama ada, oke, sudah ada. Mengapa mesti muncul? Apa yang jadi penyebab munculnya berbagai denominasi atau kalau denominasi seperti internal kita ya? Ya, atau aliran keagamaan yang baru Pak Berti? Ya, Parli. Jadi pertama kita harus melihat ini realistis saja. Realistis lah. Realistis. Ya. Jadi bahwa memang yang namanya agama itu tidak stuck. Oke. Tidak hanya itu saja. Agama itu selalu mengalami proses yang namanya proses evolusi atau transformasi atau sebut reformasi, kan gitu. Apapun itu, pokoknya dia tidak stuck, ya. Dia bisa berubah oleh karena faktor budaya. Dia bisa berubah oleh karena faktor teologinya. Dia bisa berubah karena adanya ketimpangan moral di situ. Ada tuntutan kekuasaan di situ, ada persoalan politik, ada persoalan nasionalisme, macam-macam. Itu yang terjadi. Misalnya dulu ketika Luther ya, memprotes gereja Katolik. Sebetulnya Luther ini melakukan satu reformasi atau protes internal sebagai seorang pastor Katolik terhadap gerejanya sendiri. Dia tidak berpikir sama sekali untuk membangun gereja Lutheran sebetulnya. Tetapi pada saat Luther lakukan protes karena adanya kebobrokan moral pada saat itu ya, dari para pimpinan agama Katolik pada masa itu, itu kemudian protesnya Luther itu oleh masyarakat Jerman, oleh bangsa Jerman dilihat ini juga kesempatan kita memisahkan diri dari dominasi Itali, kira-kira gitu ya. Apalagi pada saat itu juga Luther itu diikuti oleh karena munculnya penemuan baru dalam mesin cetak, sehingga tradisi
menulis yang pakai bolpen dengan tinta kemudian ditulis satu-satu gitu ya. Itu kemudian kan jadi cetaknya cepat sekali. Sehingga orang ketika itu berpikir, wah ini kesempatan ini bikin Alkitab bukan saja dalam bahasa Latin yang bahasa sorgawi pada masa itu ya. Orang-orang kan tidak boleh beribadah, berdoa dengan bahasa lain kecuali bahasa Latin. Dan bahasa Latin itu cuma diketahui oleh para pastor kan gitu. Umat nggak ngerti apa-apa ketika beribadah, nggak ngerti apa-apa ketika berdoa kan gitu. Jadi benar-benar mereka bodoh lah ya, umat yang bodoh yang cuma taat saja kepada para pastor. Luther bilang nggak bisa ini sekaranglah saatnya Alkitab itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Nah, sehingga umat itu bisa beribadah, berbicara dalam bahasa Jerman, berdoa kepada Tuhan dalam bahasa Jerman. Ini bangkitnya nasionalisme Eropa itu mulai dari situ ya, dengan temukan mesin cetak itu. Sehingga memang yang terjadi adalah terjadilah Protestantisme ya, gereja Lutheran itu ya. Calvin juga bikin lagi di Swiss kan gitu. Zwingli bikin lagi di Belanda. Terus diikutilah segala macam. Karena masing-masing menuntut bahwa gereja yang sesuai dengan budayanya, tradisinya, bahasanya dan sebagainya. Jadi artinya itu bisa muncul banyak denominasi dan kemudian banyak aliran karena kemudian Luther berbeda pemahaman interpretasinya dengan Katolik. Dan kemudian tentu saja orang Katolik pada saat itu merasa dia ini sesat kan gitu ya. Luther, kelompok Protestan itu sesat sehingga patut diperangi pada masa itu. Nah itu bisa terjadi oleh karena bisa faktor, sekali lagi, faktor teologi, bisa karena faktor moral gitu. Bisa juga karena faktor ekonomi, faktor kekuasaan, bisa politik, bisa faktor nasionalisme atau sukuisme, kan gitu ya. Ada banyak faktor yang membuat gereja itu berkembang menjadi denominasi baru maupun aliran-aliran baru. Sehingga memang kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang wajar saja. Gereja nggak pernah stuck. Apalagi tambahan satu lagi, bahwa gereja bisa berkembang karena orang merasa, ini kok gereja ini nggak menjawab persoalanku ya. Kan gitu, aku punya masalah A, B, C, dan sebagainya misalnya, itu sebetulnya dalam tanda kutip pemberontakan dari Karl Marx gitu ya. Ini gereja ini cuma ngajarin supaya nanti kita mendapatkan sorga di dunia seberang sana. Mari kita ciptakan sorga di sini. Sebetulnya Marx ingin mengkritik gereja. Kok gereja ini tidak relevan dan insignifikan bagi kehidupan masyarakat. Tapi dia nggak bangun gereja, dia bangun komunisme. Kira-kira gitu. Jadi Marxisme, komunisme. Jadi denominasi atau aliran baru itu muncul sebagai karena ada perbedaan respons terhadap persoalan atau isu entah internal entah eksternal. Betul. Jadi dan ini yang membuat lahirnya gereja baru, aliran baru, denominasi baru, itu sesuatu yang mestinya kita pandang secara realistis, biasa-biasa saja, itu pasti akan terjadi. Biasa-biasa atau sebenarnya itu sebagai sesuatu yang perlu disyukuri karena memberikan alternatif respons begitu? Ya, kalau kita melihat sebagai seorang yang objektif dari luar, itu mestinya syukuri, itu kan bagian dari inovasi. Kalau ilmu teknologi punya inovasi, gereja juga berinovasi kan gitu ya. Jadi namanya cuma reformasi kan gitu ya. Sayangnya inovasi itu tidak berlangsung di dalam tapi membentuk sebuah komunitas yang baru ya. Betul. Kadang-kadang begini, kenapa dia membutuhkan satu komunitas baru? Karena kalau di dalam dia berhadapan dengan birokrasi yang mungkin malah jadi nggak berubah, malah makin ketat gitu ya. Atau dia di penjara sendiri di situ. Daripada dia harus berhadapan dengan birokrasi, aku bikin aja yang lain supaya bisa menampung pikiranku, gagasanku, aspirasiku dan sebagainya. Jadi itu biasa-biasa saja sebetulnya. Sejauh dapat dipertanggungjawabkan begitu. Nah, kalau begitu kan ini keniscayaan lah sebenarnya munculnya sesuatu denominasi baru, aliran baru, apapun namanya. Nah, sejauh pengamatan Pak Berti, bagaimana respons umat beragama terhadap munculnya aliran-aliran baru atau denominasi baru ini, Pak Berti? Nah, respons umat ini kadang-kadang ada dua ya. Jadi kadang-kadang mereka berpikir bahwa
ya sudah terima saja, wajar aja, kan gitu. Yang aliran-aliran baru ada yang positifnya juga, kan gitu, sehingga mereka malah ngikut, kan gitu. Jadi melihat ini secara positif, tapi ada umat juga yang melihat ini, wah ini negatif benar ini, karena dia itu aliran yang sesat, kan gitu. Tentu saja dipengaruhi oleh para pendetanya, pimpinannya. Pokoknya yang beda dengan kami itu sesat, karena kamilah pemegang kebenaran, kan gitu ya. Kadang-kadang mereka bilang itu sesat, padahal seringkali yang namanya denominasi atau aliran baru itu muncul karena ketidakpuasan terhadap, ini kok ajarannya begini ya. Begitu dia pahami, oh nggak bisa gini. Kalau gitu saya ingin, karena aspirasi saya tidak diterima, dia mau membuat sesuatu yang baru. Apa yang terjadi dengan aliran baru? Kalau lihat secara positif ya, dia bukan cuma punya iman dan keyakinan terhadap agamanya, tetapi dia punya yang namanya comprehension, pemahaman. Kenapa dia bikin baru? Karena dia ingin punya pemahaman yang baru, kan gitu ya. Nah, umat ini kadang-kadang begini Pak Arli, dia bilang pokoknya itu nggak setuju, itu sesat dan sebagainya. Karena dia taat pada pendetanya, kan gitu. Tetapi kadang-kadang yang terjadi adalah umat itu sendiri, dia cuma punya keyakinan, punya faith, tapi dia sendiri nggak ngerti sama sekali tentang agama yang dianutnya. Dia nggak kelola, dia hanya menerima saja. Menerima, pokoknya apa kata pendeta begitu ya begitu aja lah. Mengapanya dia nggak pusing. Nggak peduli, pokoknya saya terima aja. Kan gitu. Kalau misalnya satu contoh lah, kecil aja lah. Coba jelaskan tentang Trinitas. Ah udahlah, Trinitas pusing, aku nggak mau tahu lah. Aku nggak ngerti, pokoknya kita Allah Trinitas. Sebetulnya itu sesat itu sebetulnya. Itu kalau itu sih saya bisa menduga mengapa. Karena para pendeta sendiri sudah suka ngomong kalau di mimbar, ini memang susah. Jadi ya kalau susah ya Anda aja lah, jangan saya gitu loh. Artinya jangan-jangan pendetanya juga nggak ngerti. Dari itu dia nggak mau ngomongin soal itu, kan gitu. Jadi yang persoalan kita yang paling berbahaya itu ya, bukan saja orang yang kita label sesat karena dia keluar dari lingkungan komunitas kita lalu membentuk kelompok sendiri. Persoalan kita kan adalah mereka yang tersesat di dalam nih. Yang tersesat yang di dalam yang saya maksudkan adalah mereka yang beriman tetapi mereka nggak ngerti apa yang mereka imani. Punya itu sih istilahnya, punya komitmen, punya faith, tapi nggak punya comprehension tadi, nggak punya pemahaman apa-apa, nggak ada pengetahuan apapun tentang apa yang diimani. Padahal kalau nggak ada pemahaman agak sukar menggerakkan sikap kan, karena sikap kan bersumber dari pemahaman juga kan. Iya, itu kan persoalannya. Jadi betapa banyaknya sebetulnya umat beragama ini yang sebetulnya dia beragama hanya karena dia ikutin apa kata pendetanya. Ya, dia ikutin apa kata omongan orang di YouTube misalnya. Kan gitu ya. Jadi ini yang terjadi di dalam kehidupan keagamaan kita di gereja maupun di agama lain. Karen Armstrong pernah bilang begini, bercerita ini, tapi dia bercerita tentang umat Islam. Dia bercerita gini, yang menurut saya juga bisa terjadi di kalangan Kristen ya. Ketika ada satu orang teroris, satu orang yang ingin bergabung dengan ISIS ya, di Irak itu ya. Ketika dia mau bergabung ke sana, sebelum berangkat dia pergi ke toko buku. Dia membeli satu buah buku yang berjudul Islam for Dummies. Jadi dia nggak ngerti apa-apa tentang agamanya, tapi dia udah siap mau mati untuk pergi ke Irak, bergabung dengan ISIS, kan gitu ya. Yang gejala ini bukan saja terjadi di kalangan Islam, di kalangan semua agama, termasuk di gereja-gereja kita. Gitu. Begitu banyak anggota jemaat, jangan-jangan pendeta juga ya, yang mungkin punya keyakinan luar biasa, tapi dia atau punya iman yang hebat, tapi dia nggak ngerti apa yang diimani, nggak ngerti sama sekali dengan apa yang diyakini. Ini kan repot. Sesat itu dia. Betul. Jadi kan mestinya sekali lagi munculnya denominasi baru atau aliran-aliran baru itu adalah sebuah keniscayaan karena perkembangan konteks dan respons yang berbeda terhadap yang terjadi itu. Tetapi ada seperti Pak berulang kali tadi Pak Berti mengatakan, ada juga kelompok agama atau umat yang memandang itu sesat. Ini gimana Pak Berti? Tapi kita akan bicarakan setelah sejumlah informasi berikut ini.
Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang berbicara tentang sikap gereja terhadap aliran sesat. Saya Pendeta Lian Sarosa, pemandu percakapan, dan bersama dengan kita narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Ini segmen yang kedua. Bila Anda ada komentar, ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Pak Pendeta Pati tentu akan merespons dengan senang hati komentar pertanyaan Anda. Pak Berti, tadi saya mengulangi tadi yang saya tanyakan di ujung segmen pertama, Pak. Semestinya sekali lagi munculnya denominasi baru atau aliran-aliran ini adalah sesuatu yang biasa saja lah, kata Pak Berti tadi. Tapi ada kecenderungan sebagian umat, pimpinan agama gereja juga untuk menuding kelompok lain yang berbeda itu sebagai kelompok yang sesat, sebagaimana Pak Berti sering mengatakan tadi. Komentar Anda terhadap ini? Ya, itu sesat itu kan soal labelisasi ya, yang bisa ditempatkan kepada orang yang kita anggap keluar dari pikiran mainstream. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya udah bilang ini pikiran yang mainstream, yang pegangan gitu. Begitu ada orang yang berpikir berbeda, itu sesat namanya. Gitu ya. Padahal itu sesat itu kan sebetulnya lahirnya sebuah opini baru sebetulnya. Pikiran yang baru. Kalau dilihat dari secara rasional itu cuma pikiran yang baru, pendapat yang baru, opini yang baru terhadap agama, kan gitu ya. Cuman kemudian secara teologis dia disebutnya sebagai sesat karena kok beda, kan gitu ya. Tetapi meskipun demikian ada yang labelisasi ya dari orang-orang yang merasa sebagai pemilik kebenaran itu ya. Kita harus melihat adanya perbedaan itu ya. Itu sebagai sesuatu yang sebetulnya sekali lagi wajar-wajar aja. Karena begini Pak Arli, agama itu pada dasarnya itu mengalami evolusi. Paling tidak gini, pemahaman kita terhadap agama mengalami proses evolusi. Pemahaman saya terhadap kekristenan pada saat saya masih SD, itu pasti berbeda ketika saat saya sudah di SMP. Ketika saya udah di SMA berbeda lagi. Ketika saya udah di universitas, di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, udah belajar banyak hal. Wah, berbeda banget ya. Berbeda banget. Sekarang berbeda lagi. Sangat jauh berbeda kan gitu. Dan apakah saya masih berhenti? Enggak.
kemungkinan masih ada berbeda lagi. Saya bisa mengkritiki lagi pemikiran-pemikiran saya sebelumnya, gitu ya. Artinya kalau pada saat SD, SMP, SMA misalnya saya mengalami perubahan evolusi, bahkan sampai sekarang mengalami evolusi, secara internal saya sendiri, pemahaman agama saya sendiri mengalami proses evolusi. Nggak ada yang berhenti, nggak ada yang stuck. Itu secara internal. Apalagi ketika saya di dalam konteks ini bergaul dengan orang lain yang satu gereja bisa jadi, atau mereka yang satu agama berbeda, berjumpaan dengan pergumulan saya di tengah-tengah krisis ekonomi, perjumpaan saya dengan krisis politik misalnya, perjumpaan saya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini membuat pengetahuan saya semakin bertambah, semakin berkembang, perjumpaan saya dengan orang-orang di luar yang etnik yang lain atau bangsa lain, makin berkembang lagi, berubah terus. Itu kan cair sebetulnya agama itu ya. Pemahaman kita terhadap agama itu nggak pernah stuck. Dia mengalami proses evolusi. Jadi sebetulnya yang namanya aliran-aliran baru aja bisa disebut sebagai inovasi-inovasi karena bagian dari evolusi dari keagamaan itu sendiri. Tapi kan gini Pak Berti, kalau hanya pelabelan sesat itu diberikan karena ada perbedaan pendapat dari yang mainstream, sebenarnya bukankah pada kenyataannya juga sebenarnya antar denominasi yang sudah kan ada perbedaan antara, sebutlah misalnya antara Calvinis dengan Lutheran, pasti kan ada perbedaan-perbedaannya. Atau antara gereja Reform dengan gereja misalnya gereja model kayak gereja Bethel, kan pasti ada perbedaan. Tetapi di antara gereja-gereja ini kan tidak saling menyesatkan. Mengapa kalau muncul ajaran baru yang berbeda itu kok disesatkan? Ini berbeda atau mereka anggap menentang yang lama? Jadi memang kan ada orang yang memang ketika menghadapi perbedaan itu, dia bisa menerimanya dengan wise. Oke, kita anggap sebagai sebuah perbedaan itu biasa-biasa saja, lalu kemudian malah bilang, wah kok jadi berbeda begini ya, kok dia malah keluar ya. Ada yang melihatnya, oke ini kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi diri, mengkaji diri, itu kan respons yang matang. Tapi respons yang kekanak-kanakan, mereka keluar dari kami, berarti mereka sesat. Kami benar. Jadi ini tergantung respons terhadap situasi evolusi. Jadi Pak Berti mau bilang gereja-gereja atau agama yang suka bilang yang lain yang berbeda itu sesat, itu kata Gus sama kayak kata Gus Dur kepada DPR. Ya, itu taman kanak-kanak maksudnya. Betul. Itu sebetulnya respons kekanak-kanakan sebetulnya yang terhadap ini, karena ketika menghadapi perbedaan-perbedaan itu, sekali lagi kita harus melihat perbedaan agama itu sebagai sesuatu yang wajar, ya. Karena agama manapun, bahkan di dalam diri kita, pemahaman kita mengalami proses evolusi terus-menerus. Baik karena sekali lagi perjumpaan dengan budaya, perkembangan ekonomi, agama, dengan persoalan misalnya kena pandemi, kita agama pun mengalami perubahan, pemahaman kita terhadap agama juga mengalami perubahan. Itu tidak bisa berhenti karena agama itu kan sebetulnya kita sebagai umat beragama itu kan sebetulnya satu living community. Dia nggak sekedar menerima apa yang dari dulu, ya. Lalu kemudian kita pelihara sampai sekarang. Apa yang Calvin ngomong, karena kita tradisi Calvin. Calvin ngomong di abad pertengahan Eropa dengan kondisi situasi yang berbeda, dengan masyarakat yang homogen. Lalu kemudian dia ambil mentah-mentah mau diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, yang plural seperti ini, dengan kondisi yang dengan kondisi teknologi ilmu pengetahuan dia memasuki revolusi industri, ya beda. Kan gitu ya. Kita harus melakukan reinterpretasi terhadap pemikiran Calvin. Kalau orang yang melakukan reinterpretasi terhadap pemikiran Calvin, orang yang wise akan mengatakan wajar, nggak apa-apa. Memang pemikiran Calvin itu harus direinterpretasi karena kondisi zaman sudah berubah. Tapi bagi mereka yang cupet, yang kekanak-kanakan, nggak bisa, sesat. Pokoknya Calvin ngomongnya begini, harus diikuti sampai mati. Calvin kan bukan Tuhan. Jadi kalau begitu Pak Berti, pesan saya begini, kalau saya keliru, kalau saya keliru dikoreksi ya. Kalau begitu nggak ada dong yang dibilang sesat. Bagaimana dengan ini misalnya? Misalnya kita dulu sempat heboh tentang Children of God. Atau misalnya yang di Indonesia heboh beberapa tahun yang lalu mengenai
diizinkan saksi Yehova misalnya. Oke. Kalau tidak ada, itu hanya sebuah perbedaan interpretasi begitu, ya terima saja, biasa saja. Lalu gimana dengan kenyataan-kenyataan seperti itu? Ya, Apakah ada yang bisa disebut, oh kalau begini memang sesat, kalau yang itu cuman beda doang, beda. Itu bagaimana Pak Berti? Wah, ini pertanyaannya makin berat nih. Pak Arli ini. Tapi memang bagus ya, pertanyaannya bagus karena selalu ada yang bisa kita sebut sesat. Ada paling tidak ada atau beberapa kriteria yang saya bisa katakan. Pertama, dia kita sebut sesat kalau misalnya kan kita agama harus diuji dengan standar yang rasional lah. Kan gitu ya. Standar yang rasional artinya nih masih bisa masuk akal nggak? Memang agama banyak yang memang banyak faktor yang tidak masuk akalan. Tapi ada hal-hal yang mesti kita lihat konsekuensinya dengan pikiran yang rasional ya. Itu mestinya masih bisa. Jadi harus diuji secara rasional juga, kan gitu ya. Kalau orang disuruh misalnya beragama, lalu kemudian orang disuruh minum racun untuk masuk surga, kayak seperti yang dilakukan oleh Jim Jones dengan pengikutnya, kan itu nggak rasional, itu irasional. Kan kita bisa mengatakan, no, agama seperti ini tidak benar, itu sesat, kan gitu ya. Kedua, agama juga masih bisa dibilang, sesuatu aliran itu bisa dibilang sesat kalau dilihat dari standar moralitas. Ya, kalau satu agama menyuruh kita membunuh orang lain, menindas orang lain, kan gitu, menghantam orang lain, ya kita harus katakan ini sesat ini. Karena dan dalam konteks begitu kan agama manapun bisa sesat. Ya, artinya interpretasi orang terhadap agama bisa membuat orang tersesat menjadi tidak bermoral. Kan gitu ya. Jadi satu aliran bisa kita bilang sesat juga kalau dia mengajarkan sesuatu yang immoral gitu ya. Yang membunuh orang lain, menghantam orang lain, mengorbankan diri sendiri misalnya, atau kan gitu ya. Bom bunuh diri kayak gitu ya. Bom bunuh diri dan sebagainya. Itu pasti immoral. Jadi sebetulnya selalu ada standar untuk mengatakan mana yang oke secara rasional, tapi juga ada standar moral yang bisa dipakai untuk mengatakan ini agama no, jangan diikutin, ini sesat. Kan gitu. Ada, Pak. Jadi ya kayak gitu-gitu kita bisa bilang sesat lah kalau gitu, kalau dia suruh orang bunuh diri, kalau dia suruh orang bunuh orang lain, kan gitu ya. Atau kalau dia suruh orang jangan bekerja sama sekali, tenang saja nanti Tuhan akan kasih, kan gitu ya. Lalu kemudian jual seluruh harta bendamu, nanti Tuhan datang hampir dikit lagi loh, pokoknya you jual harta benda, tinggalkan pekerjaan, istri, suami, anak-anak dan sebagainya. Udahlah, kita udah bisa bilang ini agama kayak ginian lebih baik dihindari lah. Jangan, atau mengajarkan seks bebas, gitu ya. Yang kayak gitu-gitu seperti Children of God ya. Ya kita udah bisa bilang dong, ini sesat nih agama model kayak begini nih. Jangan diikutin lah. Jadi selalu ada standar. Irasional, ya, immoral. Ya. Satu lagi tadi apa, Pak? Udah cukup lah itu aja. Jadi artinya memang bukan munculnya aliran baru, denominasi baru itu biasa saja. Tapi pada saat yang sama, tentu kita mesti menguji apa namanya munculnya aliran baru ini, begitu loh. Dari aspek tadi dua. Rasional apa tidak? Rasional apa tidak? Apakah ia mempraktekkan kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral? Apa begitu? Pak Berti? Betul. Jadi artinya bahwa yang pertama adalah apakah dia cukup rasional, kan gitu ya. Karena kalau dia tidak rasional membuat kita jadi irasional, misalnya disuruh kita jadi bunuh diri, melakukan seks bebas, itu irasional banget kan ya gitu ya. Udahlah, nggak masuk akal lah yang kayak gitu-gitu. Atau misalnya kalau lagi sakit nggak usah ke dokter, kan gitu ya. Itu kan ngebunuh diri sendiri. Atau kalau ketika pandemi begini, udah nih agama ngajarin lepas aja maskermu, kan gitu ya. Udahlah kayak gitu-gitu kita bisa katakan sesat karena itu membunuh umatnya sendiri, kayak gitu. Atau secara moral. Secara moral artinya apakah dia nih satu agama ini ngajarin orang untuk membunuh orang lain, menyiksa orang lain. Ini kita harus katakan no lah. Jadi, kalau penyalahgunaan atau penyalahgunaan sebelah terjemahan, bukan terjemahan. Jadi kalau bukan orang beragama menerjemahkan, mestinya ini makan, dia terjemahkan dengan makin.
ya, atau sebutlah misalnya ia menambah-nambahkan gitu loh yang tidak ada dalam kitab suci agama tertentu, dan dia mengatakan ini Kristen padahal dia menambahkan yang tidak ada di dalam. Misalnya saya bikin kitab Arlianus pasal 7 ayat 8 gitu. Nah, kalau begitu pakai standar kayak begituan, kan gitu. Kan kita bisa mengatakan terserah itu standarnya dia. Oke. Tetapi kita kan punya standar kitab suci. Kan gitu. Itu kan kanon, ya kan gitu ya. Sama sebetulnya seperti yang dilakukan oleh kelompok dari Amerika Serikat Mormon. Oke. Mormon selalu rumah ibadahnya disebut gereja. Kan gitu, kita kenal, wah seolah banyak orang berpikir ini Kristen, padahal bukan Kristen Mormon itu, karena Mormon juga punya kitab suci sendiri, punya nabi sendiri, namanya Joseph Smith, kan gitu ya. Jadi dia punya kitab suci sendiri, punya standar hidup sendiri, punya nabi sendiri, nggak ada hubungan dengan kekristenan, hanya karena lahirnya di rahim kekristenan Amerika Serikat, lalu dia sebut rumah ibadahnya sebagai gereja, lalu kita berpikir, waduh, atau bule. Lalu berpikir yang nama bule-bule pasti Kristen, kan gitu ya. Padahal Mormon itu bukan Kristen. Mormon itu agama lokal Amerika Serikat seperti Sunda Wiwitan yang merupakan agama lokal Indonesia. Ini Mormon agama lokal Amerika Serikat sebetulnya. Jadi itu bukan Kristen sama sekali. Sehingga kalau dibilang itu sesat nggak? Lah dia agama lokal kok kenapa kita Jadi yang seperti itu kita nggak pantas bilang sesat dong. Kalau dia bukan agama kami. Betul. Kalau seandainya dia mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, dia nggak ngajarin tentang membunuh orang lain, menyiksa orang lain, kenapa kita bilang sesat? Apa ukuran kita dengan mengatakan satu agama itu sesat atau tidak? Lebih baik kita mengukur itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita justru di dalam konteks penghayatan keagamaan kita ini justru membuat kita jadi membunuh orang lain, menghajar orang lain, menyiksa orang lain, ini kan kita sebetulnya meskipun beragama kita sedang sesat sebetulnya. Oke, jadi karena kembali secara kepada moral tidak bisa dipertanggungjawabkan. Standar yang tadi kan, apakah ini rasional apa tidak? Ya. Kedua, dia mempraktekkan perilaku atau pola kehidupan yang amoral, bermoral atau tidak. Itu soal perbedaan bahwa dia punya tambahan-tambahan. Kalau dia punya tambahan pada kitab suci kita, ya ia bukan Kristen, bukan sesat, tapi adalah agama yang berbeda dari kita. Oke, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbedaan atau keanekaragaman agama, internal maupun eksternal, setelah informasi berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah bahasa Sunda,
pangayeming manah bahasa Jawa, panadoh ati bahasa Dayak Ahe, penyadingan atei bahasa Dayak Ngaju, piranai atei bahasa Dayak Maanyan, umpama kena pena bahasa Toraja, papan sungai naunga bahasa Talaut, pakateno unaung bahasa Siau, mari kasagar hati bahasa Kupang, pamaringu eti bahasa Sumba, mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ruslarus, pemandu percakapan kita sedang berbicara tentang sikap gereja terhadap aliran sesat, dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti tadi udah banyak sekali yang udah kita bicarakan ya Pak, mengenai pantaskah kita mengatakan sebuah agama atau sebuah denominasi itu sesat atau tidak ya. Apa standarnya. Nah, kalau gitu sekarang saya agak mengerucut ini Pak. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbedaan atau keanekaragaman ini, baik secara internal. Apalagi kan sekarang ini lagi model nih, di antara orang Kristen juga ada yang saling menyesatkan sekarang. Ya, di YouTube itu kan saling sesat. Bahkan di antara agama, ini yang ramai kemarin itu kan antara siapa itu? Yang lagi di penjara sekarang mereka berdua itu. Muhammad Kaca dan Waloni. Sama Waloni. Jadi saling menyesatkan. Itu padahal dua-duanya berasal dari agama yang yang sekarang ia sesatkan kan. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap fenomena seperti ini? Iya, dalam konteks ini kan kita berpikir dalam konteks dua hal, ada yang internal, ada yang eksternal ya. Pak Arli, kalau dalam konteks internal, sekali lagi kita harus berpikir dalam konteks yang lebih wise dan realistis sajalah kan gitu ya. Kadang-kadang perpecahan itu betul bisa saja terjadi karena faktor kekuasaan kan gitu ya. Ada faktor ekonomi yang membuat orang mau pecah kan gitu ya. Jadi bukan faktor teologis. Tetapi kadang itu muncul dari faktor teologis atau faktor moralitas, dalam pengertian begini. Ternyata seperti kalau belajar dari era Luther dulu, jangan-jangan di kita ini ada banyak kebrengsekan sehingga orang terpaksa bangun gereja baru supaya memang karena dia nggak menemukan yang ideal itu di dalam gereja kita yang sekarang misalnya. Dia perlu membentuk yang baru, atau apa yang kita ajarkan kepada mereka itu ternyata justru tidak menyentuh sama sekali pergumulan dan persoalan mereka. Nah, kita mungkin terlalu berpikir ke belakang, kita terlalu stuck, kita nggak ngikuti perkembangan masyarakat, padahal perkembangan masyarakat itu luar biasa, dan orang yang membuat denominasi baru atau aliran baru bisa menjawab perkembangan persoalan-persoalan jeritan hati umat. Mereka membuat aja sesuatu yang baru. Jadi kalau wise dan realistis, maka kita akan bisa melihat itu sebagai kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri sendiri supaya kita lebih matang, lebih dewasa. Mungkin kita perlu memperbaiki cara kita membina jemaat atau melayani jemaat. Itu sesuatu yang bagus sebetulnya. Oleh karena itu nilai-nilai pikiran-pikiran yang positif itu harus selalu dikembangkan. Belajar menerima
keberagaman yang ada secara internal ini ya, belajar untuk menerima tradisi-tradisi yang berbeda. Misalnya dulu itu kita pernah ribut luar biasa hanya karena soal baptisan selam atau percik. Kan gitu ya. Pokoknya saya maunya percik, yang lain pokoknya selam, lalu saling nyesat-nyesatin. Kan gitu ya. Sekarang rasanya nggak terlalu ribut-ribut lagi kita. Kan gitu. Artinya gereja-gereja udahlah kita paham aja, ada yang percik, boleh selam, ya nggak apa-apa. Ada yang siram, ada yang kepret. Yang kepret boleh, bahkan ada yang nggak bisa selamnya, nggak boleh di kolam yang di depan mimbar itu, harus di kolam berenang. Kan gitu. Ada yang bilang nggak bisa, itu harus di laut. Ada yang bilang nggak bisa, harus di sungai Ciliwung, kan gitu ya. Ada yang bilang nggak bisa, pokoknya itu harus langsung di sungai Yordan, kan gitu ya. Ya suka-suka aja lah, kan gitu ya. Ya memang itu sesuatu yang memang harus kita pahami sebagai suatu perbedaan yang biasa-biasa aja. Apalagi kita kan, itu bukan itu yang memisahkan kita. Sepanjang Yesus Kristus itu mempersatukan, gitu ya. Yang kedua adalah terhadap perbedaan eksternal ini kita juga harus sama juga open, lebih membuka diri, bahkan membela hak-hak mereka. Kan gitu ya. Karena begini, saya ingat seorang pemikir, saya lupa kalau nggak Rousseau, Voltaire rasanya, dia mengatakan begini, saya memang berbeda pendapat dengan Anda. Saya tidak setuju bahkan dengan pikiran-pikiran, dengan keyakinan Anda. Tetapi hak Anda dalam beragama dan berkeyakinan itu akan saya bela, gitu ya. Sehingga oleh karena itu memang kita mungkin tidak setuju dengan pikiran dia, tidak setuju dengan apa yang dia ajarkan, tetapi kita bela karena itu keyakinan dia, sepanjang keyakinan itu, sekali lagi kan kita punya ukuran, itu tidak mengajarkan hal-hal yang immoral gitu ya, yang melanggar moralitas, yang menciptakan misalnya kekerasan, pembunuhan. Sepanjang itu semua masih oke, nggak ada masalah. Juga nggak ngajarin hal-hal yang merusak tatanan masyarakat gitu ya, yang merusak hubungan baik antar manusia ini, ya oke saja. Tapi saya nggak setuju dengan pemikiranmu, saya nggak setuju dengan teologimu, tapi saya dukung karena itu soal keyakinan. Soal keyakinan itu forum internum di dalam bahasa hak asasi manusia ya. Itu sesuatu yang nggak boleh ditouch oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Itu soal keyakinan yang nggak bisa juga diubah. Mau diapain, namanya juga keyakinan. Ya sudah, terima saja. Bahkan saya belain. Oleh karena itu memang sekali lagi dalam menghadapi perbedaan, bahkan boleh dibilang dalam tanda kutip ya, perpecahan, sepanjang itu sesuatu yang ini hadapilah secara matang, secara dewasa. Udah nggak perlu lagi saling menyesatkan lagi, apalagi pakai kekerasan. Karena ketika kita menggunakan kekerasan, kita sedang mengatakan pada orang lain, kitalah yang sesat. Karena kita sendiri menjadi pelaku-pelaku yang immoral. Yang menunjukkan betapa ternyata esensi keagamaan itu tidak sungguh-sungguh menguasai diri kita. Kayak gitu. Esensi keagamaan yang adalah cinta kasih, persaudaraan, keadilan, perdamaian, itu tidak sungguh-sungguh. Buktinya nafsumu lebih menguasai dirimu, ya, egoismu, selfishnessmu lebih menguasai dirimu, kan gitu. Itu begitu kira-kira. Nah, jadi kalau ada munculnya sebutlah denominasi baru atau aliran baru dalam kehidupan bergereja, daripada menyesat-nyesatkan yang baru itu, lebih baik kita memanfaatkan kesempatan itu sebagai melakukan introspeksi begitu. Betul. Melihat lalu mengevaluasi yang kita kerjakan. Jangan kita ini irrelevan. Dan karena itu muncullah sebuah gerakan baru yang memisahkan diri dari kita. Iya. Betul begitu? Betul. Karena kadang-kadang mereka itu mengingatkan kita, aduh, ternyata kita terlalu konservatif ya. Kita mempertahankan tradisi-tradisi yang lama, yang dari abad pertengahan, ibadah-ibadah dengan gaya yang mungkin masih membosankan, yang orang barat sana juga ada tinggalkan, tapi kita pelihara habis-habisan di sini, misalnya ya, yang bikin kebaktian jadi panjang banget, kan gitu ya, yang bikin orang juga udah jadi ngantuk, kan gitu, padahal orang udah makin sibuk. Kalau dulu orang masih lebih santai, sekarang orang lagi sibuk-sibuknya masih dicekoki dengan waktu yang begitu panjang, khotbah yang juga jelas lagi pendetanya, kan gitu ya. Jadi, nah itu kan
membuat adanya kelompok-kelompok baru ini membuat kita introspeksi diri. Apa sih yang perlu kita perbaiki? Itu pendekatannya yang lebih wise daripada kita sibuk menuding-nuding, menyalahkan, menghakimi orang lain, apalagi kemudian memberikan label sesat. Nah, kalau menyangkut agama lain nih Pak Berti. Tadi kan Pak Berti mengatakan kita harus membela hak mereka. Kalau kita membela hak mereka yang sebut disesat-sesatkan oleh agama yang lain tertentu, apakah itu tidak dianggap kita ikut campur urusan agama mereka? Nah, dan ini bikin konflik yang baru, bukan dengan yang disesatkan, tapi antara kita dengan yang menganggap ini sesat gitu. Oke. Ini juga pertanyaan yang bagus sekali Pak Arli, karena begini, kalau kita ikut campur, maksudnya ikut membela mereka yang sedang ditindas karena dianggap sesat oleh umat beragama yang lainnya. Kenapa kita bisa jadi kita bikin bentrok dengan kelompok umat beragama yang lain? Kalau itu bisa terjadi, kalau kita membelanya, kemudian kita masuk di dalam ranah teologis. Ini kan mereka bentrok karena urusan teologis, perbedaan teologis, perbedaan interpretasi. Kan gitu. Kita nggak ada urusan dengan persoalan teologis, nggak ada urusan dengan perbedaan interpretasi di antara mereka. Kita membela mereka itu karena mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia, bagian dari manusia yang punya hak-hak hidup, hak-hak beragama, hak-hak untuk berkeyakinan, hak-hak untuk beribadah. Jadi tentu saja kita bisa jelaskan kepada semua orang bahwa pembelaan kita tidak ada hubungan sama sekali dengan soal teologis, perbedaan teologis di antara mereka, ya, kelompok mereka. Pembelaan kita nggak ada urusan dengan konflik internal kalian. Pembelaan saya itu karena pertama adalah mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memang punya hak dan keyakinan yang mesti bela. Kedua adalah, kalaupun ada yang teologis, itu adalah keyakinan teologis saya untuk membela siapapun yang ditindas, siapapun yang diperlakukan tidak adil, harus kita bela. Kan gitu. Okay. Jadi pembelaan kita adalah pembelaan berdasarkan kemanusiaan. Kan gitu. Pembelaan terhadap konstitusi kita, kesepakatan bangsa kita. Ini yang mesti kita lakukan. Tapi kan sebenarnya repotnya di negeri kita kan karena agama itu ditentukan oleh berapa banyak agama oleh negara. Sudah ada nih jumlahnya udah kanon tertutup. Agama itu udah tertutup, ya. Nggak boleh ada agama baru. Oh tidak. Karena negara itu cuma mengatakan bahwa ada 6 agama yang pada saat ini sebetulnya yang boleh ditanda kutip diakui supaya ada dirjennya, supaya mendapatkan pelayanan dari negara dengan disediakan dirjennya. Di luar itu tidak disediakan dirjen, kira-kira gitu. Tapi bukan berarti di luar itu dianggap tidak boleh bukan agama. Oh tidak. Bukannya semua agama pun harus memilih masuk ke dalam kelompok yang 6 ini, Pak Berti? Enggak juga. Karena kan sebetulnya memang gini, pengaturan dari kita ini memang agak semrawut nih Pak Arli. Karena ada kelompok-kelompok agama lokal terutama, seperti misalnya Sunda Wiwitan, Kebatinan itu masuknya justru di Kementerian Kebudayaan misalnya ya. Dia tidak dianggap sebagai agama. Padahal memang seharusnya kita bukan saja menghormati agama-agama impor, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ini kan semuanya impor, kan gitu ya. Tapi juga kita harus belajar, masyarakat dan bangsa, bahkan pemerintah kita ini, belajar juga dong menghargai produk lokal, ya, agama-agama lokal ini, dan biarlah keyakinan mereka itu kita akui, dan biarlah mereka masuk di dalam Kementerian Agama. Yang penting ada pengakuan. Kalaupun mereka juga yang mereka butuhkan cuma pengakuan, mereka nggak butuh bantuan dari pemerintah. Nah, kalau soal tadi kita terlibat dalam pembelaan hak orang beragama lain itu yang misalnya disesatkan ya, kan ini tipis bedanya antara kita membela hak mereka sebagai warga negara, dan kan hak itu berkaitan dengan kepercayaan yang berkaitan dengan ajaran teologis. Itu gimana supaya jangan salah paham? Tujuan kita membela ketika mereka ditindas, kekerasan misalnya, bagaimana supaya jangan salah kita ikut campur urusan teologisnya, Pak? Ya, saya pernah sampaikan ini pada saat
mungkin berapa 10 tahun yang lalu ya, saya waktu itu ngobrol dengan Habib Rizik. Habib Rizik panggil saya waktu itu, saya datang ke Petamburan. Lalu kemudian dia bertanya kenapa saya membela kelompok Ahmadiyah pada masa itu. Terus dia minta, kalau janganlah Pak Pendeta ikut campur dalam urusan internal Islam. Saya bilang kepada Habib Rizik pada masa itu, saya nggak ada urusan dengan internal Islam. Itu soal akidah, itu urusan kalian. Saya nggak pusing. Tetapi sebagai seorang pendeta yang juga warga negara Indonesia, ketika melihat ada orang yang hak-hak keyakinannya, kebebasan beragama dan beribadah itu dilanggar, bukankah saya punya panggilan moral juga untuk membantu mereka? Jadi nggak ada urusan, silakan you boleh berbeda dan sebagainya. Tetapi pembelaan saya adalah supaya mereka punya hak beribadah juga di sini, hak beragama juga di sini, kan gitu. Jadi itu bukan urusan, tapi bisa saja orang bisa pahami, nggak bisa, pokoknya you ikut campur, ya boleh saja, namanya juga pemahaman orang kan kita nggak bisa atur. Tetapi bahwa kita tahu pembelaan kita terhadap orang-orang yang ditindas, diperlakukan tidak adil itu karena dia sebagai warga negara Indonesia seharusnya mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama dalam beribadah dan beragama. Itu kan sesuatu yang harus kita sampaikan kepada siapapun, bahkan kepada pemerintah. Ya, jadi walaupun memang sangat mungkin disalahpahami, tetapi kita tetap harus memperjuangkan hak-hak orang untuk menjalankan ibadahnya begitu ya. Betul. Baik Pak Berti, ini percakapan yang sangat menarik, tapi waktu juga membatasi kita. Sebelum kita tutup, apakah ada semacam pesan pastoral kepada pemirsa YKB GKI TV berkaitan dengan topik kita? Silakan Pak Berti. Oke, pemirsa YKB TV dimanapun Anda berada, kita ini hidup di tengah-tengah keanekaragaman agama, bahkan aliran keagamaan. Dan kita harus memandangnya itu sebagai sesuatu yang wajar dan realistis saja. Lihatlah itu secara positif selama aliran-aliran keagamaan itu tidak mendorong umatnya untuk melakukan sesuatu yang immoral, untuk menghancurkan bangsa atau sesama manusia. Sepanjang mereka lakukan hal-hal yang baik, hormati saja. Bahkan kehadiran mereka itu menolong kita untuk melakukan introspeksi diri. Apa yang kurang dari kita? Apa yang perlu kita perbaiki? Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang bersikap wise dan mampu tetap menjalin kerjasama dengan siapapun, bahkan dengan kelompok-kelompok yang baru ini. Baik, Pak Berti, terima kasih atas pencerahannya kepada kita semua, dan saya percaya sahabat YKB ini telah memberi kita pencerahan untuk bagaimana merespon, menyikapi perbedaan aliran atau denominasi dalam kehidupan beragama. Bila ada masukan-masukan, silakan tuliskan dan kirim ke kami ke nomor 0812-8188-9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.